Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana kemudian proyeksi IHSG pada perdagangan hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Danang Amiruddin Satrio, Head of Investment and Research Insight Investment Management. Halo, selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi, Ocha. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz IDX Channel. Semoga kabarnya baik. Pak Danang, kalau kita lihat IHSG kemarin ditutup turun begitu ya, 0,67% ke 7.089, sudah nyaris dekat ke posisi 6.900 begitu ya. Ini pemicu utamanya ya kita ketahui ada sejumlah sentimen kemarin, diantaranya ada keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga di 5,5%. Anda melihat seberapa besar sih Pak Danang, Bank Indonesia keputusan suku bunga dipertahankan ini sebagai pemicu utama koreksi IHSG, dan untuk hari ini sendiri proyeksinya seperti apa nih usai keputusan The Fed juga? Iya, kami melihat sebenarnya keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga ini lebih karena menunggu The Fed gitu ya, dan Ya. memang benar malam ini The Fed mempertahankan suku bunga sehingga memang tadi seperti disampaikan akan melihat terlebih dahulu dari sisi inflasi Amerika akan naik lagi atau tidak gitu ya. Tapi memang penurunan ini kalau kami lihat lebih karena risk of sentiment Mbak, dari investor global. Tadi sudah disampaikan ada ketidakpastian terutama terkait dengan konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah gitu. Baik, kalau begitu terkait dengan Bank Indonesia dan The Fed ini sebetulnya kurang lebih sudah terprice in begitu ya harusnya, tapi kemudian sentimen dari geopolitik terkait dengan perang antara Iran dan juga Israel ini menjadi sentimen utama untuk perdagangan saat ini. Terkait dengan update terbaru, Trump menyatakan akan targetkan pemimpin Iran jika kemudian kembali berkuasa begitu ya. Rasanya keterlibatan Amerika Serikat ini menjadi yang ditakutkan oleh masyarakat global saat-saat ini. Anda melihat keterlibatan Amerika Serikat terhadap konflik antara Iran dan Israel akan berdampak seperti apa sih terhadap pergerakan pasar modal? Iya, kami melihat sebenarnya keterlibatan Amerika gitu ya, jika memang ikut terlibat dalam perang tersebut, tentunya pasti akan menimbulkan kecemasan gitu ya, akan terjadinya perang yang lebih besar gitu. Karena selama ini kita melihat secara konflik ini cukup terkontaminasi di Timur Tengah saja gitu ya. Namun apabila Amerika ikut gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan negara-negara besar lain juga akan mengikut ambil bagian dalam perang tersebut. Nah, ini yang memang tidak kita harapkan terjadi ke depan gitu ya. Nah, kedua juga kami melihat dari sisi Amerika punya kepentingan gitu ya untuk menjaga harga minyak dunia itu tetap rendah gitu. Karena memang salah satu komponen inflasi terbesar di Amerika adalah dari sisi fuel price. Nah, kalau kita lihat dengan terjadinya selama seminggu ini gitu ya, kita lihat di Jumat kemarin itu harga minyak naik cukup tinggi gitu ya, 7% seingat saya, dan saat ini sudah mencapai di level $75 per barel. Nah, ini memang Amerika sepertinya kami melihat tidak akan terburu-buru untuk ikut ambil bagian ya dalam perang tersebut. Karena memang di sisi lain juga Bank Sentral, The Fed ini masih mempertahankan suku bunga, sehingga memang perlu katalis lain untuk mempertahankan ekonomi Amerika yang diproyeksikan oleh beberapa lembaga itu ada penurunan di tahun 2025 ini, Mbak. Baik, terkait dengan dinamika wait and see ataupun uncertainty yang kita nantikan saat ini begitu ya, bagaimana kemudian Amerika Serikat akan nantinya terlibat dalam konflik Iran dan juga Israel, kemudian juga terkait dengan proyeksi ekonomi Amerika Serikat yang akan stagflasi begitu ya, sejauh apa sih hal-hal ini kemudian akan mempengaruhi pergerakan pasar modal, khususnya pasar modal Indonesia, sejauh apa kita perlu mewaspadai hal-hal ini, Pak Danang? Iya, kalau kita melihat sebenarnya pasar modal Indonesia saat ini terutama di pasar saham gitu ya, Ya. porsi investor asing itu sebenarnya cukup rendah gitu ya, mungkin hanya masih di kisaran di bawah 20%. Sehingga memang kita melihat kalau di indeks MSCI gitu ya, porsi Indonesia itu masih di sekitar 1,5%. Jadi jauh lebih kecil dibanding negara-negara berkembang lain gitu ya, seperti Cina dan juga India yang memang secara porsi cukup besar. Jadi memang kami melihat pergerakan indeks atau pasar modal kita itu masih banyak di-drive kali ini oleh investor domestik gitu ya, baik institusi maupun retail. Nah, memang ke depan kita lihat kalau misalkan memang sudah kondusif dan memang investor sudah bisa risk on gitu ya, kita melihat sebenarnya ada opportunity ketika dana asing itu kembali masuk ke pasar Indonesia, di mana memang posisinya saat ini untuk foreign itu cukup under. Sehingga memang kita melihat kalau dari historical ketika foreign masuk itu pasar modal Indonesia terapresiasi cukup baik gitu ya Mbak, selama adanya investor atau aliran modal asing yang masuk ke Indonesia.
Baik, untuk, net foreign buy sendiri ini masih dalam, angka yang kemudian cukup rendah begitu ya. Tapi terkait dengan, keputusan, The Federal Reserve, soal suku bunga, ini hari ini apakah kemudian di perdagangan IHSG nantinya sebetulnya sudah ter-price in belum sih keputusan The Fed hari ini, Pak Danang? Ya, kami melihat sebenarnya keputusan The Fed ini sudah ter-price in ya, karena probabilitas di market, sampai dengan hari H-1 gitu ya, sebelum diambil keputusan itu memang 99%, market itu believe bahwa Fed akan stay gitu ya. Dan juga nanti di next meeting masih akan stay dan, baru melihat ada kemungkinan penurunan suku bunga itu sebenarnya di Fed meeting bulan September, Mbak Ocha. Baik. Untuk The Fed sendiri masih ada peluang kemudian menurunkan suku bunga tapi masih di bulan September gitu ya. Sementara itu Bank Indonesia ini juga menyebut masih ada ruang penurunan BI rate begitu dalam kondisi saat ini penurunan suku bunga Bank Indonesia Anda proyeksikan gitu ya, para analis proyeksikan akan terjadi dalam waktu dekat misalnya bulan depan atau mundur lagi nih, Pak Iya, Danang? kami lihat, sepertinya Bank Indonesia juga stance-nya wait and see gitu ya. Yap. Pertama dari The Fed juga sepertinya baru bulan September. Nah, ini mungkin kita bisa saja di bulan Agustus itu menurunkan lebih cepat gitu ya. Nah, ini juga mungkin terkait dengan kondisi domestik juga gitu ya. Apakah kondisi domestik pertumbuhan itu dengan di semester 2 nanti pemerintah mulai melakukan beberapa insentif fiskal gitu ya dan itu mulai menggenjot ekonomi. Nah, ini kita lihat Bank Indonesia sebenarnya masih punya, runway lebih panjang untuk menekan suku bunga. Tapi memang jika ekonomi domestik juga atau mungkin tercermin dari sisi, kurs kita malah terjadi pelemahan, nah itu mungkin Bank Indonesia sebenarnya bisa melakukan, penurunan suku bunga lebih cepat. Baik. Ada sejumlah data, dari pertumbuhan ataupun terkait dengan data ekonomi Indonesia sendiri yang perlu dicermati begitu ya untuk menantikan keputusan, suku bunga Bank Indonesia berikutnya. Baik, kalau kita lihat, kemarin, dari perdagangan kemarin sendiri Pak Danang, sejumlah saham yang kemudian menjadi pemberat IHSG ini ada Aman Mineral kemudian disusul dengan, banyaknya, pelemahan dari ini ya saham-saham perbankan Big Caps begitu. Kalau review Anda sendiri terhadap saham-saham perbankan Big Caps hari ini akan seperti apa sih? Apakah kemudian ini dengan pelemahan yang cukup dalam hari ini akan melanjutkan koreksi lagi waktu yang tepat untuk entry atau seperti apa nih? Iya, kalau dari kami sebenarnya melihat, di saham perbankan ini sebenarnya sudah, koreksi kan terjadi kurang lebih dalam seminggu terakhir gitu ya. Jadi memang untuk tactical trading itu bisa mulai melakukan, selective buy gitu ya pada beberapa bank karena memang kalau kita lihat kondisi fundamental perbankan Indonesia itu masih sangat baik di mana CAR kita itu merupakan salah satu, CAR industri perbankan yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di regional kita gitu ya, di atas 20% terutama di, Big Four banks. Nah, ini yang kita lihat secara fundamental baik memang karena tekanan tadi, risk off dari sisi investor global ini juga bisa menjadi entry point yang menarik Mbak, untuk, melakukan, trading selama jangka waktu pendek. Baik, direkomendasikan untuk trading jangka pendek untuk saham-saham perbankan Big Caps begitu ya. Pak Danang akan kita bahas berbagai isu lainnya. Ini akan kita review begitu ya usai jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Market Pass.